Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang memahami gaya belajar dan strategi belajar. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, jadi nama saya Yesron Abanat, NIM 104 2021 0058, kelas B semester 5 dan prodi bimbingan dan konseling Kristen. Oke, jadi kita langsung membahas memahami gaya belajar dan strategi belajar. Jadi menurut teman-teman semua, apa yang teman-teman semua ketahui tentang apa itu belajar? Nah, secara umum belajar adalah sebuah proses kegiatan secara optimal dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang kita tidak mengerti menjadi mengerti. Nah, proses belajar itu sendiri merupakan proses penyatuan antara pikiran kita, perasaan kita, atau yang biasa kita kenal dengan emosional, lingkungan, dan pengalaman untuk memperoleh, meningkatkan, atau membuat perubahan dalam diri kita, termasuk keterampilan yang kita miliki dan bagaimana kita melihat sebuah masalah. Nah, ternyata gaya belajar itu memiliki tipe atau gayanya masing-masing. Nah, gaya belajar itu adalah pilihan seseorang mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Jadi ternyata masing-masing orang itu punya gaya belajar sendiri-sendiri, teman-teman. Nah, ada 3 gaya belajar yang perlu teman-teman semua ketahui, yaitu yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua adalah gaya belajar auditorial, dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Baik teman-teman, jadi yang pertama itu gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual ini adalah gaya belajar untuk orang-orang yang biasanya lebih banyak menggunakan mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Jadi orang-orang yang punya gaya belajar visual adalah orang-orang yang ketika belajar mereka itu lebih banyak mengikuti atau lebih cepat paham dengan ilustrasi atau gambar. Jadi ada atau tidak di antara teman-teman semua yang seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu guru menjelaskan dengan menggunakan media gambar atau ilustrasi, teman-teman langsung paham. Jadi itu adalah gaya belajar orang-orang tipe visual. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah ciri-ciri gaya belajar orang-orang tipe visual. Nah, ciri-ciri yang pertama itu, orang tipe visual lebih mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Nah, atau tidak dari teman-teman yang seperti ini. Yang kedua, orang yang memiliki tipe belajar visual biasanya kurang pandai ketika diminta berbicara
dalam memilih kata. Dan ciri-ciri yang ketiga, orang-orang visual adalah orang-orang yang biasanya tidak terganggu dengan keributan ketika sedang belajar. Dan orang-orang tipe visual adalah orang-orang tipe pembaca cepat dan lebih suka membaca daripada dibacakan. Baik teman-teman, jadi yang kedua adalah gaya belajar auditorial. Nah, gaya belajar auditorial ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang menggunakan telinganya sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Jadi kalau kalian termasuk orang yang lebih paham ketika mendengarkan penjelasan atau instruksi, berarti teman-teman semua itu termasuk dalam orang dengan gaya belajar auditorial. Orang-orang auditorial lebih paham ketika diberikan penjelasan secara detail atau step by step. Nah, untuk lebih memahami gaya belajar auditorial, mari kita lihat ciri-ciri gaya belajar auditorial. Ciri-ciri gaya belajar auditorial yang pertama itu suka berbicara kepada diri sendiri waktu belajar. Nah, ada atau tidak dari teman-teman semua yang seperti itu ketika belajar di sekolah atau di rumah? Jika ada dari teman-teman semua yang seperti itu, berarti teman-teman itu termasuk dalam tipe belajar auditorial. Ciri-ciri yang kedua, orang-orang dengan gaya belajar auditorial mudah terganggu oleh keributan ketika belajar. Nah, mungkin dari teman-teman semua ada yang terganggu ketika belajar di lingkungan yang ribut, di tempat yang suasananya sedang kacau lah. Yang ketiga, orang-orang gaya belajar auditorial mempunyai kesulitan menulis yang banyak, tetapi mereka hebat dalam berbicara. Yang keempat, orang-orang yang memiliki gaya belajar auditorial dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi dibandingkan apa yang dilihat. Nah, mungkin teman-teman sering belajar ketika dalam diskusi, teman-teman lebih cepat paham dibanding dari apa yang teman-teman lihat. Nah, yang ciri-ciri yang kelima, suka menjelaskan dengan panjang lebar. Nah, mungkin dari ciri-ciri yang kelima ini, apakah ada teman-teman yang memiliki gaya belajar seperti itu? Berarti teman-teman termasuk dalam gaya belajar auditorial. Baik teman-teman, jadi yang ketiga gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar orang-orang yang menekankan pada praktek langsung atau apa yang sedang dipelajari. Jadi kalau teman-teman semua termasuk orang-orang yang lebih senang praktek atau orang yang lebih senang mengerjakan tugas sendiri, mengerjakan pekerjaan sendiri, berarti kalian termasuk dalam orang-orang atau tipe belajar kinestetik. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita membahas ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Nah, orang-orang dengan tipe belajar kinestetik biasanya berbicara dengan pelan. Nah, pasti ada teman-teman yang suka berbicara pada saat belajar itu dengan pelan-pelan. Ciri-ciri yang kedua,
Orang-orang tipe belajar kinestetik banyak bergerak dan sulit untuk duduk diam pada saat belajar dalam jangka waktu yang lama. Nah, pasti teman-teman yang suka jenuh di saat belajar dalam jangka waktu lama, berarti teman-teman termasuk dalam ciri-ciri termasuk dalam tipe belajar kinestetik. Yang ketiga, orang yang memiliki tipe belajar kinestetik menghafal dengan berjalan bolak-balik. Nah, pada saat teman-teman belajar atau menghafal sesuatu dan teman-teman harus berjalan bolak-balik, mondar-mandir, berarti teman-teman itu termasuk dalam tipe belajar kinestetik. Yang keempat, ketika berbicara banyak menggunakan isyarat tubuh, jari atau tangan. Nah, pasti ada teman-teman yang seperti itu. Dan yang terakhir, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Nah, pasti dari teman-teman juga ada yang seperti itu. Baik teman-teman, jadi yang berikut adalah strategi belajar tipe visual. Nah, strategi belajar tipe visual yang pertama itu teman-teman perlu belajar dengan menggunakan gambar-gambar. Lalu yang kedua, teman-teman perlu belajar menggunakan diagram atau peta. Yang ketiga, belajar menggunakan coretan atau simbol dan tanda-tanda penting. Yang keempat, belajar menggunakan video atau gambar-gambar berwarna. Jadi ketika teman-teman ingin belajar, maka teman-teman menggunakan video atau media gambar yang berwarna sehingga teman-teman itu mudah mengerti atau mudah memahami. Strategi belajar yang berikut itu strategi belajar dengan tipe auditorial. Nah, yang pertama, membaca dengan suara atau bercerita. Yang kedua, menulis ulang yang dipelajari untuk lebih mudah memahami. Nah, teman-teman yang memiliki tipe belajar auditorial harus menggunakan strategi menulis ulang sehingga dapat memahami apa yang teman-teman pelajari. Yang ketiga, diskusi, berdebat, dan wawancara. Teman-teman yang memiliki tipe auditorial itu harus belajar menggunakan media kelompok atau diskusi, berdebat, dan wawancara sehingga mudah memahami apa yang dipelajari. Yang keempat, mendengar melalui kaset atau lokakarya. Jadi strategi belajar yang terakhir adalah strategi belajar dengan tipe kinestetik. Nah, strategi belajar tipe kinestetik yang pertama, teman-teman melakukan praktek. Yang kedua, teman-teman menggunakan model, logo, alat-alat praktek kerajinan tangan pada saat belajar sehingga memudahkan teman-teman dalam memahami atau memudahkan teman-teman dalam mengerti apa yang dipelajari. Lalu yang ketiga, menggunakan gerak dalam belajar. Lalu yang keempat, teman-teman menggunakan drama, permainan dalam belajar. Lalu aktivitas, teman-teman menggunakan aktivitas di lapangan pada saat belajar. Jadi belajar tidak hanya
di dalam ruangan, tetapi harus belajar di luar ruangan atau aktivitas di lapangan, sehingga memudahkan teman-teman dalam belajar. Baik teman-teman, sekian dari video pembelajaran kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih.